Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Ketika Caimin memutuskan untuk berpasangan dengan Anies Rashid Baswedan, ini cukup kemudian menggemparkan jagat dunia maya ya. Apalagi para pendukung Anies Rashid Baswedan yang kita ketahui sama-sama sangat kontras secara ideologi di akar rumput ya. Saya kemarin mengatakan itu. Mungkin oke lah para elitnya biasa ngopi bareng segala macem, tapi di akar rumput itu kontras secara ideologi dan itu fakta. Bahkan banyak para pendukung Anies ini yang luar biasa kurang ajarnya kepada NU, ulama-ulama NU, kiai-kiai NU, bahkan pendiri Nahdlatul Ulama. Faisal Assegaf, contoh kita ambil satu aja, Faisal Assegaf. Dengkot dan loyalis-loyalis yang mengatasnamakan, yang bertopengkan NU, tapi dalam kenyataannya sangat-sangat bobrok, yang membuat kalian tersinggung. Sangat bodoh kalian. Hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil. Norak kalian, bobrok kalian. NU tidak dibentuk oleh Hasyim Asy'ari yang nol besar. Saya tantang kalian. Mau bunuh saya. Mau merampas jiwa saya. Nah, bodoh kalian. Hasyim Asy'ari adalah sejarahnya sejarah Kopingho, sejarah penuh kebohongan. Kalian, saya merujuk kepada pernyataan Gus Baha yang menurut saya dia tidak berakhlak. Gus Baha, kamu itu jangan menggunakan agama untuk melakukan penipuan kepada umat. Mau apa? Mau pendekatan Islam? Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah punya karamat. Wali-wali Allah paling banyak di NU. Sekarang saya tantang kalian. Kalian baca Yasin, baca Quran, kita mubahalah. Siapa yang tidak kenal dia? Beberapa bulan terakhir sempat bahkan dia dilaporkan gara-gara menghina Ketua Umum PBNU, Kiai Yahya Khalil Stakuf. Dia hina luar biasa Ketua Umum PBNU. Dan itu membuat jengkel seluruh LBH Ansor se-Indonesia. Sempat dilaporkan oleh banyak LBH. Maka wajar bila orang-orang NU mempertanyakan sekarang ketika Caimin mau bergabung dengan Anies. Sementara para pendukung di akar rumputnya itu kontras. Bahkan mereka berani menghina PBNU, ulama-ulama NU, bahkan pendiri NU. Dia bentur-benturkan. Dia Gus Baha itu sampai dihina oleh si Faisal Assegaf. Maka yang kemarin saya katakan, tugas pertama Caimin dengan PKB-nya, dia mesti menerangkan kepada, saya yakin kita lihat di survei lah ya, pemilih PKB itu rata-rata banyak yang ke Ganjar, yang kedua ke Prabowo, yang ketiga justru ke Anies. Loyalis PKB itu. Tapi nggak tahu nih sekarang, ketika Ketua Umum PKB memutuskan untuk berpasangan dengan Anies Rashid Baswedan, apakah suara PKB akan tetap solid sesuai keinginan Ketua Umumnya? Yang jelas saya pribadi sebagai kader Nahdlatul Ulama sakit hati luar biasa. Salah satunya oleh Faisal Assegaf yang telah kemudian menghina luar biasa ulama-ulama NU, Ketua Umum PBNU, bahkan para pendiri Nahdlatul Ulama. Dan itu tidak akan pernah saya lupakan. Faisal Assegaf salah satu. Dia tidak pernah mengklarifikasi sampai sekarang ucapan si Faisal Assegaf. Sempat dia pernah menantang seluruh kader-kader NU. Faisal Assegaf tuh. Dan sekarang menjadi loyalis luar biasa Anies Rashid Baswedan. Jadi secara akar rumput kontrasnya luar biasa di bawah tuh.
Dan saya masih yakin orang-orang NU masih banyak yang milih Ganjar. Masih banyak yang milih Prabowo. Saya yakin. Coba di sini. Kalau ada orang NU, sematkan komentar di sini. Apalagi yang susah diingat, dilupakan lagi catatan luar biasa Cak Imin ini kepada Gus Dur. Itu juga yang kemudian susah dihilangkan dari memori kita sebagai warga Nahdliyin. Catatan sejarah dulu. Saya pribadi ada bahagianya. Ya, ketika kemudian Cak Imin manggung jadi wapres. Tapi kenapa harus dengan Anies? Itu bos. Aduh. Ya pendukung di bawahnya itu yang aduh, Gusti No Maha Suci. Sampai sekarang loh si Faisal Asegaf itu masih seperti itu, bos. Masih seperti itu. Masih belum mengklarifikasi ucapannya. Jelas jengkel dong. Ya dong, marahnya wajar. Dia siapa sih? Bahkan berani dia mengatakan tuh turunkan foto Hasyim Asy'ari. Gak ada hormat-hormatnya dia kepada Hadratus ya Hasyim Asy'ari. Kalau kemudian perbedaan kesukaan kepada ketua umum itu hal yang wajar. Hal yang wajar ya. Misal saya mah di barisan Kiai Said Akil Siraj. Saya memilih Kiai Said Akil Siraj dulu, tidak memilih Gus Yahya. Oke lah, karena itu pertengkaran setiap pemilihan ketua umum PBNU pasti kemudian ada dua poros. Tapi setelah beres terpilih, ya mungkin ada yang masih luka, ada yang sudah menerima segala macam, kan itu wajar di organisasi besar. Tapi siapa yang mau membantah kader-kader NU seluruh Indonesia bahkan di dunia kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang tidak mencintai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Bahkan setiap habis sholat, riyadhah segala macam Hadratus Syekh selalu disebut-sebut. Dan itu dihina oleh Faisal Asegaf. Pendukung Anies luar biasa. Saya yakin meskipun ini PKB-nya Muhaimin, PKB-nya Gus Dur, NU-nya katakanlah macam-macam kan, ketika pendiri Nahdlatul Ulama diganggu, maka semuanya akan marah. Semuanya akan marah. Dan itu ada di pendukung Anies. Itu loh, aduh. Saya nggak terimanya itu. Saya pribadi nggak terimanya itu. Masih banyak sok berkeliaran, coba banyak statement Faisal Asegaf. Gus Baha dia hina. Dan Gus Baha. Goblok. Gus Baha, bos. Siapa sih yang tidak mengakui keilmuan Gus Baha? Dihina sama si Faisal Asegaf. Gila. Itu yang kemudian kita tidak terima itu tuh. Dan kita coba lihat ke depan. Kayaknya Ganjar ataupun Prabowo Subianto akan ngambil dari NU. Akan ngambil dari NU. Cawapresnya. Kita lihat aja. Supaya memecahkan konsentrasi warga Nahdliyin kepada Cak Imin.
Karena kalau misal tidak dipecahkan, sebagaimana benci pun kepada Caimin, sebagaimana benci pun tidak suka pun kepada PKB-nya Caimin, tetap, karena di setiap daerah saya yakin lah ya, ada orang PKB di pengurus NU. Ada. Tetap akan terikat. Akan terikat. Kecuali memang ada tokoh NU yang lain yang dipasang oleh Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Nah, itu bakal pasti memecah konsentrasi warga Nahdliyin. Nah, kita lihat ke depannya nanti ya. Siapa yang akan diambil oleh Prabowo dan Ganjar Pranowo sebagai pasangan di Pilpres 2024. Karena itu cukup bakal menjadi alasan orang-orang NU memilih Ganjar. Alasan kuat ya. Itu cukup akan menjadi alasan orang-orang NU memilih Ganjar Pranowo. Atau kalau kemudian Prabowo ngambil cawapres dari NU, itu cukup untuk menjadi alasan orang-orang NU memilih Prabowo Subianto. Tapi kalau tidak, kita lihat aja nantilah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.